A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, Surat Luqman, masih bagian keempat yang mengikuti pembagian penafsiran di kitab At-Tafsirul Munir ini. Bagian pertama dari ayat 1 sampai 5. Bagian keduanya ayat 6 sampai 8. Bagian ketiga 10 11. Bagian keempat nih lumayan panjang ya, tentang Luqman. Ya, dari kisah Luqman Al-Hakim ini ya. Kemudian diambil, dijadikan nama ini surat Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ya, sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Yang kemarin baru ya, Luqmanul Hakim itu siapa gitulah ya. Nah, di mana garis besarnya Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi. Ya, Luqman Al-Hakim itu ya bukan seorang nabi, tapi dia memiliki ilmu yang benar. Ya, dia memiliki ilmu yang benar dan beramal dengan benar. Nah, itulah justru yang namanya hikmah. Nah, di mana di ayat Al-Baqarah ayat 269 ya Allah berfirman, yu'til hikmata mayyasha. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Ia kehendaki. Itu redaksi demikian itu sudah menunjukkan hikmah itu tidak Allah memberikan kepada setiap orang. Tidak semua orang dapat hikmah. Hanya Allah memberinya hanya kepada siapa yang Ia kehendaki. Seperti juga hidayah. Ya, seperti juga hidayah. Yang memberi hidayah itu Allah. Dan Allah tidak memberinya kepada semua orang. Ya, Allah hanya memberi hidayah kepada yang Ia kehendaki. Tapi itu juga bukan dalam arti diacak gitulah, hanya dipilih secara acak, bukan. Ya, Allah hanya memberikan kepada yang benar-benar menginginkannya. Ya, benar-benar menginginkannya itu dalam arti sampai kepada betul-betul terlihat itu ya, kemauan keras, kerja keras, ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkannya, baru Allah beri. Nah, sekarang hikmah. Nah, hikmah juga demikiannya di ayat Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata mayyasha. Ya, Allah memberikan hikmah itu kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan inilah contohnya, salah satunya Luqmanul Hakim. Meskipun dan dia itu bukan seorang nabi. Ya, bukan seorang nabinya. Luqman Al-Hakim itu bukan seorang nabi. Ya, bijak, artinya bijak. Mungkin apanya? Entah nih di dalam kamus bahasa Indonesia kalau diartikan bijak, yang namanya bijak itu seperti apa? Orang tinggali artinya di kamus, misi diterjemah bijak di kamus, ternyata bijak itu apa gitu maknanya ya. Kita lihatlahnya supaya tidak salah memahami arti bijak itu apa. Ini ada kamusnya, saya buka kamus nih. Bijak selalu menggunakan akal budinya atau pandai, mahir,
Nah, gitu tak makna bijak teh agak-agak lumayan. Lumayan lah. Ah, mending kita lihat nih hikmah. Sekarang arti hikmah. Ya, kalau ayatnya tadinya menyatakan demikian, Allah lah yang memberi hikmah kepada siapa yang ia kehendaki. Sekali lagi nih, itu redaksinya menunjukkan hikmah tidak Allah berikan kepada semua orang. Tapi juga bukan Allah bagikan secara acak. Tiba-tiba dapat hikmah gitulahnya karena ya Allah sudah memilihnya, katakan tidak demikian. Sama seperti hidayah, bijak itu juga atau hikmah itu juga Allah berikan kepada siapa yang benar-benar menginginkannya. Itu kan ada kemauan keras, kerja keras, ada usaha-usaha untuk mendapatkannya. Nah, hikmah kalau hikmah al hikmatu hiya fi urfil ulama, disebutnya menurut urfi ulama itu menurut pemahaman apa namanya di yang beredar lah gitunya, yaitu al hikmatu istiqmalu nafsil insaniyati, istiqmalun nafsil insaniyati biktibasil ulumin nazariyati wastiksabil milkiyati tamati alal af'alil fadilah ala qadri tokotiha. Nah, jadi semacam definisi itu ya. Hikmah itu adalah sempurnanya manusia menjadi manusia atau benar-benar apa namanya ya, jadi manusia yang sempurna biktibasil ulumin nazariyah, dengan polesan, dengan asupan ilmu-ilmu nazari. Ilmu-ilmu nazari itu ilmu-ilmu keduniaan, atau lebih mudah dengan memiliki wawasan keilmuan, berwawasan, ini urusan keduniaannya ya, memiliki itu wawasan keduniaan atau keilmuan, waktisabil milkiyati tamati alal af'alil fadilah. Nah, kemudian apa namanya ya sakabungai narjamah harfiahnya ya agak susah nih ya, memiliki apa namanya amal-amal itulahnya, memiliki amal-amal sehingga menjadi lebih dari yang lain. Intinya sebetulnya berilmu dan beramal. Nah, ini hikmah ini adalah barang siapa, kalau kita lihat kembali kepada ayatnya ya yang tadi, barang siapa yang diberi hikmah, sungguh dia itu sudah Allah memberi hikmah kepada siapa yang ia kehendaki. Wa mayyutal hikmata faqad utiya kasiron gitu kalau nggak salah ayatnya kan. Nah, barang siapa diberi hikmah oleh Allah, maka dia itu sudah diberi, dianugerahi kebaikan yang sangat banyak, berlimpah gitu ya, mendapatkan anugerah besar itu dari Allah. Nah, intinya garis besarnya adalah berilmu, ilmu agama pasti ya, ilmu agama pasti. Kemudian ilmu keduniaannya, artinya memiliki wawasan lah, tidak bisa menguasai semua ilmu, itu nggak ada orang yang demikian. Makanya universitas itu fakultasnya banyak kan, masing-masing gitu kan, kedokteran mendalami kedokteran itu kan, kemudian ekonomi mendalami ekonomi, tapi berwawasan, tidak mesti menguasai semuanya.
Kalau ilmu agama pasti, karena kan beramal itu berdasarkan atau wajib ada ilmunya, wajib berdasarkan ilmu. Jadi ilmunya, ilmu keduniaan, ya artinya berwawasan lah di dia mah gitu soal ilmu keduniaan mah, bukan harus menguasai semuanya. Tapi kalau ilmu agama pasti, karena ketika beramal dia itu harus berdasarkan ilmu agama. Jadi intinya orang yang diberi hikmah itu adalah orang yang diberi ilmu dan dia beramal. Di mana amalnya ini benar, tepat, sesuai, sejalan dengan ilmu agama tersebut, tidak menyimpang. Ya, tidak ada yang salah, artinya amal-amal yang dilakukannya itu memang sesuai dengan ilmunya. Dan banyak gitu, dan banyak amal solehnya, sehingga ya inilah orang seperti inilah. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitabul iman ya, di dalam kitabul iman itu Imam Bukhari itu membuat judul kurang lebih babut tapaduli, babut tapaduli bainal mukminin, itu apalah, tapi seperti ini yang saya ingat nih, maksud bab tersebut pembahasannya adalah kalau seorang yang beriman dibandingkan dengan orang kafir itu tidak apple to apple, Allah apa ya, tidak ya, itu jangan dibandingkan. Karena orang yang beriman ini di surat, di banyak ayat bahkan sebetulnya, diantaranya di surat Al-Bayyinah, kalau innalazina kafaru, orang-orang kafir itu ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kalau innalazina amanu wa amilu solihat, itu ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik manusia itu adalah yang beriman dan beramal soleh. Seburuk-buruk manusia itu adalah kafir. Ya, jangan dibandingkan, artinya kedua kelompok ini, kedua macam orang ini. Nah, kalau Imam Bukhari itu membandingkan, kalau di antara sesama mukmin, seseorang lebih utama, lebih baik dibanding dengan yang lainnya itu dari apanya? Karena surga itu kan ada 100 tingkatan. Kenapa nanti ada orang yang masuk surga tapi misalnya tingkat 5? Kenapa si A itu tingkat 7, tingkat 90, semuanya ada 100 ya. Nah, yang membedakan mereka apa? Karena beda tingkatan, beda keutamaan, beda kenikmatannya di surga itu ya. Yang tertinggi adalah surga Firdaus, yang terendah kan hanya dapat, artinya ada perbedaan setiap tingkat surga. Nah, yang membedakan di antara sesama mukmin itu dengan apanya? Ini sebetulnya hikmah. Kalau dengan satu kata, apa yang membedakan? Hikmah. Apa sih hikmah? Ilmu amal. Diberi ilmu dan beramal sesuai ilmunya, bukan hanya beramal tapi banyak beramal. Nah, karena itu yang membedakan antara, ini kan sama-sama mukmin, bedanya apa? Amal yang membedakan. Dari segi kualitas lah itu aja, dan kuantitas amal. Kualitas amalnya baik dan jumlahnya banyak. Dan beramalnya itu sesuai dengan ilmunya. Itulahnya nih kalau menurut makna hikmah yang beredar itu dalam pemahaman para ulama itu adalah istiqmalun nafsil insaniyah, sempurnanya manusia sebagai manusia. Dengan apa? Yaitu dengan disebutannya dengan polesan, mungkinnya kalau bahasa, dengan polesan ilmu, dengan asupan ilmu keduniaan, artinya berwawasan kalau soal ilmu keduniaan. Waktisabil milkiyati tamati alal af'alil fadilah, dan banyak lah itunya, banyak melakukan
amal-amal keutamaan. Nah, kalau menurut Imam Bukhari tadi yang membedakan seorang mukmin lebih utama dari mukmin yang lainnya itu adalah dari amal. Kalau yang wajib pasti rata, semuanya sama. Semua mukmin sholat wajibnya berapa kali? Semua mukmin kan saum wajibnya bulan Ramadan. Hajinya di bulan haji sama semuanya. Kalau yang wajib justru lebih utamanya seorang mukmin dibanding mukmin lainnya itu dengan amalan sunat, berarti ya, amalan-amalan sunat itulah yang akan mendatangkan keutamaan. Ala qadri tokotihi, ya sesuai ala qadri tokotiha, ya pastilah sesuailah dengan kemampuannya. Ya sesuailah dengan kemampuannya. Kalau saya contohkan ini saya kira mudah nih ya. Orang yang banyak beramal soleh tapi sampai meninggal tidak pergi haji, kan kurang sebetulnya. Kenapa tidak haji? Karena tidak mampu. Itulah contohnya ya, Allah menetapkan seseorang itu memiliki keutamaan itu adalah diberi ilmu dan bisa beramal yang banyak sesuai kemampuannya. Tapi sakapung mah ieu teh ngukur sesuai kemampuannya sok sok gagampangan deh, padahal pernah saya contohkan seperti ini. Kalau Allah memerintahkan lari, lari berarti capek. Iya, masa lari tidak capek? Jangan berhenti. Capek iya, pasti capek. Tapi ini kan Allah yang memerintah. Irahatu eureuna ke lamun pingsan. Mengukur kemampuan artinya kan sampai akhir, sampai ujung gitunya. Ke mun geus ngalepak eureun beramal. Selama masih bisa, ini kan yang disebut sesuai kemampuannya. Selama mau bisa lari, capek, akhirnya sambil lari kecil, akhirnya jalan terus, tapi karena Allah belum memerintah berhenti, pada akhirnya akan sampai batas. Anggaplah kalau seperti ini ya, kemampuan fisik ada batasnya. Kemudian akhirnya dia pingsan, eta batas pikadinya. Kalau ketika berlari dia capek lalu berhenti, belum sebetulnya tadi inuki disebut belum maksimal teh. Belum maksimal kan masih bisa sebetulnya kan. Capek ripuh, bahkan bukan hanya capeknya sudah kepayahan, ya tetap saja kan belum, masih bisa kan kalau melanjutkan. Kurang lebih demikianlahnya gambarannya, disebut maksimal seperti apa. Allah memerintah lari, ya larilah kamu. Lari terus sampai mana ya terus ya, kalau Allah memerintah belum berhenti mah. Ternyata capek itu ya, dari tadilah capek kepayahan sampai akhirnya hanya bisa lari-lari kecil juga tidak sanggup, kemudian hanya sanggup berjalan. Akhirnya berjalan pun sampai harus diseret kakinya, akhirnya pingsan. Eta maksimal benar dipigawe eta sampai akhir. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Ya, Allah telah memberi Luqman hikmah. Nah, ada lagi nih penjelasan. Kalau tadinya di hikmah di yang menyebar gitulah. Hikmah yang menyebar di kalangan pemahaman para ulama itu kurang lebih demikian tadi ini ya. Ini yang lebih singkatnya lagi nih. Al hikmatu hiya atau fiqhu ilal amali bil ilmi wal fahmi. Hikmah itu adalah taufik. Berarti kalau orang sudah bisa taufik, dapat hikmah, berarti disebutannya. Ya, di mana taufik itu kan hidayah terakhir, pantas susah kalau begitu ya. Taufik itu kan hidayah tahap akhir, yaitu taufik itu bisa beramal pas itu sesuai dengan kemestiannya, artinya menurut menurut apa yang Allah tetapkan. Di mana hal ini kan yang Allah tetapkan itu kan dicontohkan oleh Rasulullah, diajarkan. Nah, apabila bisa beramal sesuai dengan ilmunya,
Nah, itu disebutnya sesuai. Taufik itu bahasa Arabnya. Nah, kalau sudah bisa demikian, itulah orang yang sudah mendapatkan hikmah. Ini juga pasti terbawa lagi. Ini kan menyebut-nyebut hikmah ya. Rasul ilmi al-hikmah. Puncak dari ilmu itu adalah hikmah. Kalimat tersebutnya Rasul ilmi hikmah, puncak dari ilmu itu adalah hikmah. Artinya untuk sampai kepada hikmah itu ilmu lah anak tangganya. Karena kan puncak anggap naik gitulah dengan ada anak tangganya. Dengan ilmu bisa sampai kepada hikmah. Artinya setiap anak tangga, setiap pijakannya itu udah ilmu akan sampai. Artinya kalau orang konsisten dalam berilmu, mengamalkan sesuai dengan ilmunya, pasti akan sampai kepada hikmah. Kalau demikian bisa juga arti hikmah itu sesuai arti tadinya taufik. Arti hikmah itu adalah orang yang sudah bisa beramal dengan benar. Dengan ilmu pasti benar kan, itu kan. Dengan ilmu kan pasti benar. Karena setiap pijakannya, setiap langkahnya gitulah. Setiap pijakannya, setiap langkahnya itu kan landasannya ilmu. Apabila sudah konsisten, maka akan sampai kepada benar. Apabila beramal, dia beramal dengan benar. Itulah hikmah. Atau fiku ilal amali. Ini kalau ini nih ya, dengan kata lain lah gitu ya. Al hikmatu hiya atau fiku ilal amali. Bisa sesuai dalam beramal. Tentu kan sesuainya dengan dari Allahnya nih, ketetapan dari Allahnya. Di mana hal ini kan diajarkan, dijelaskan, dicontohkan itu oleh Rasulullah SAW. Nah, bisa beramal sesuai dengan apa yang sebetulnya kan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, gitu kan intinya. Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Nah, di mana hal itu pijakannya adalah ilmu. Rasul ilmi al-hikmah. Puncak dari ilmu itu adalah hikmah. Artinya orang ini akan menjadi benar karena pijakannya dalam setiap langkah, setiap amal itu adalah ilmu. Wa rasul hikmah makhofatullah. Dan puncak dari hikmah itu adalah makhofatullah. Makhofatullah garis miring takwa. Dan puncak dari hikmah, kalau orang sudah selalu demikian, artinya selalu benar, artinya lah dalam tanda kutipnya, meskipun tadi kan manusia tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah, nggak ada. Tidak ada yang manusia yang tidak berdosa, itu tidak ada. Tapi dengan setiap langkahnya, setiap pijakannya itu berlandaskan, berpijak kepada ilmu, akhirnya orang itu bisa dikatakan si benar, selalu benar, karena jelas ilmunya, setiap langkahnya, setiap amalnya. Nah, apabila konsisten dalam berhikmah, maka akan sampai kepada, nah inilah puncak yang harus dicapai oleh manusia, yaitu makhofatullah, rasa takut kepada Allah. Nah, ini puncaknya Rasul. Hikmah itu adalah makhofatullah. Nah, orang yang sudah takut kepada Allah, artinya kan dengan hikmah ini kan akan naik lagi, yang itulah pijakannya, hikmah, sampailah kepada puncak tertinggi manusia itu adalah takut kepada Allah. Nah, itu hikmah itu demikianlah gitunya, atau fiku ilal amali bil ilmi wal fahmi. Taufik adalah kesesuaian. Kesesuaian dengan ilmu plus pemahamannya. Artinya jadi benar nih ya, yang diamalkannya itu jadi
pas gitu, kalau saya katakannya pas, tepat, benar, seperti itulah memang yang ditetapkan Allah. Seperti itulahnya yang ditetapkan oleh Allah. Artinya tidak akan salah. Tidak akan salah dalam arti seperti ini. Ini dalilnya, tapi salah pengamalannya. Jadi kan tidak sesuai sebetulnya apa yang dimaksud oleh dalil atau ayat Quran atau hadis lah gitunya dengan prakteknya. Kenapa pengamalannya seperti ini? Padahal yang dimaksud oleh ayat atau hadis itu bukan seperti itu pengamalannya. Artinya orang yang tahunya, artinya orang yang tahu ayatnya, hadisnya, kalau prakteknya bagaimana? Belum tentu taufik. Belum tentu sama. Belum tentu pas dengan apa yang dimaksud oleh. Jadi orang yang diberi pengetahuannya tentang ayatnya, tentang hadisnya, belum tentu dapat hikmahnya. Karena hikmah ini kalau sudah bisa beramal sesuai dengan ilmunya, dalam arti memang benar, memang pas, memang tepat, seperti itulah prakteknya dari yang dimaksud oleh ayat atau hadis ini. Nah, saya benar-benar hikmah mahal luar biasa berartinya. Nah, seperti tadi kan ayatnya demikian. Wa mayyu'tal hikmata faqad utiya katsiran. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguh dia itu sudah mendapatkan anugerah, mau mendapatkannya pemberian, kenikmatan, anugerah, bahkan karunia yang banyak dari Allah. Nah, semestinya nih orang seperti ini mestinya merasa kaya hidupnya. Benghar mencegah orang Sunda mah tak bisa gitu mah. Harus merasa menjadi itunya. Wah, orang akan tadi diberi banyak, artinya kaya kan kalau pemberiannya banyak. Nah, itu yang sebetulnya itu yang paling lah sebut, yang paling bernilai itu bagi manusia itu adalah ya ini, karena kalau hikmah itu tadi puncak dari ilmu. Terus pertahankan dalam berhikmahnya sampailah kepada, nah ini sebetulnya puncak segala-galanya dari manusia itu adalah makhofatullah. Ini sesuai dengan yang Rasulullah SAW sabdakan, inna a'lamakum wa atqakum billahi la'ana. Sesungguhnya yang paling berilmu, yang paling, nah berarti kan yang paling berilmu, yang paling paham tentang Allah, dan yang paling bertakwa. A'lamakum wa atqakum. Di hadis lain, a'lamakum wa akhsha, yang paling takut kepada Allah. Itu puncaknya. Ya, makanya makhofatullah itu garis miring takwa. Yang paling bertakwa siapa? Yang paling berilmu dengan dan konsisten dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya, sehingga amalannya itu benar, tepat, itunya pas seperti yang dimaksud oleh ilmu tersebut. Apabila konsisten maka akan menjadi orang yang makhofatullah. Rasulullah menyabdakan demikian tadi, inna a'lamakum, sesungguhnya yang paling berilmu, yang paling paham itulah tentang Allah, dan yang paling bertakwa. Yang paling takut kepada Allah itu siapa? Ya, Rasulullah menyebutkan, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Ya jelaslah Rasulullah SAW pasti ya. Pasti Rasulullah itu sudah ya, tadi kita sudah mencapai puncak dari ilmu itu adalah hikmah, dan puncak hikmah itu adalah takwa atau takut kepada Allah. Nah, Rasulullah menyabdakan demikian, akulah orang yang paling takut, yang paling takwa kepada Allah. Bisa juga lah katakanlah kita lebih ringkaskan lagi, hikmah sama dengan taufik. Di mana taufik ini kan salah satu hidayah dari 5 tahapan, tapi ya salah satu dari 5 tahapan hidayah yang Allah berikan kepada manusia.
yang tertinggi, puncaknya taufik. Kalau sudah bisa taufik, nah itulah orang yang sudah mendapatkan, ya, orang yang sudah mendapatkan hikmah. Jadi sebetulnya kalau itu tadi nih ya, di kamus itu hikmah itu apa? Ulah cek bahasa Indonesia matakna gitu ari menurut kamus apa namanya bijak tadinya karena suka diartikan bijak. Nah, bijak itu apa? Ternyata tidak tepat sebetulnya. Karena yang benar makna bijak itu adalah taufik. Taufik itu apa? Kalau beramal sesuai. Ya kalau beramal gitu ya sesuai. Kalau tadi pada pemahaman yang merata gitu di kalangan pemahaman para ulama, bahkan jumlah yang diamalkannya pun banyak. Jumlah yang diamalkannya pun banyak. Sehingga seperti yang dibuat bab oleh Imam Bukhari, apa yang membuat seorang mukmin dikatakan lebih utama dari mukmin lainnya, dari amalnya. Apa yang dimaksud dengan amalnya? Lebih banyak amalnya. Karena kalau hanya yang wajib kan semuanya sama. Kalau hanya yang wajibnya, dari amal yang wajib sama semuanya yang wajib sekian. Berarti dengan yang sunat. Nah, dan juga nih dalam kajian Dalilul Falihin bab apa nih ya bab naonnya saya lupa lagi nih, tapi yang ini nih hadisnya nih. Bab tawakal gitu, bab naon gitunya. Hadisnya yang ini. Amal yang paling dicintai Allah dalam rangka, anggaplah dalam rangka nih ya. Amal yang paling dicintai Allah dalam rangka bertakorub, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah amalan yang wajib. Ya, amalan yang paling dicintai Allah ya dalam rangka bertakorub deh, mendekatkan diri seseorang, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah amalan yang wajib. Apabila itu seseorang itu kemudian mengamalkan amalan yang sunat, maka Allah akan mencintainya. Ini artinya kalau dengan yang wajib semuanya sama. Tapi apabila seorang hamba itu banyak mengerjakan amalan sunat, maka anggaplah kecintaan Allah itu akan semakin besar. Ya, kecintaan Allah akan semakin besar ya, kepada hambanya yang banyak mengerjakan amalan-amalan sunat. Gitu tah. 17 gini kan. Ya baru sampai itulah tentang hikmah. Ini sangat pentingnya pemahaman tentang hikmah. Karena ayat ini kan awalnya walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Menurut ayat Al-Baqarah 209 tadi bahwa Allah hanya memberikan hikmah ini kepada orang-orang pilihan lah, mananya kan beginiannya. Jadi hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan yang oleh Allah diberi hikmah. Nah, di mana apabila barang siapa diberi hikmah, sungguh dia itu mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Kalau boleh saya katakan berarti kan apabila sudah bisa hikmah, dalam arti tadi kan hikmah itu taufik, ilmunya ada, artinya ya mana mungkin bisa taufik kalau ilmunya nggak ada. Ilmunya dimiliki dan apa yang diamalkannya itu sesuai, benar, tepat dengan ilmu tersebut. Nah, orang yang seperti itu orang yang sudah mendapatkan hikmah. Apabila mendapatkan hikmah berarti dia itu mendapat anugerah karunia dari Allah yang sangat banyak. Berarti kan ya itulah orang, mungkin boleh kita disebut itulah orang kaya yang sesungguhnya. Dan orang yang paling demikian itu tadi kan Nabi kan dengan pernyataan akulah orang yang paling
berilmu tentang Allah, dan akulah yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Ya pantesan kan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah miskin? Ya siapa yang berani mengatakan Rasulullah itu miskin, di mana Rasulullah sendiri kan yang menyabdakan innamal gina elaisal gina an kasratil arad. Bukanlah yang disebut kaya itu karena banyaknya harta benda, walakinnal gina nafsi. Ya, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kaya hati, terjemah bahasa kitanya ya, kaya hati, kaya diri, kaya, jadi jiwanya yang kaya, hatinya yang kaya. Yaitu dengan, nah inilah yang membuat seseorang itu sangat kaya berarti sebetulnya.